Ketika waktu Yesus semakin dekat di mana dia harus menderita dan mati bagi manusia, ia berusaha menghindari mengajar orang banyak dan lebih banyak meluangkan waktu untuk murid-muridnya untuk kesediaan hati mereka mengenai penderitaan yang menunggu dia. Mula-mula terlebih dahulu ia mengasingkan diri dan mendoakan agar hati mereka disediakan untuk menerima perkataannya. Peristiwa-peristiwa yang dihadapinya masih tersembunyi dari murid-muridnya, tetapi saatnya sudah dekat bila mereka harus melihat kesengsaraannya. Mereka akan melihat dia yang sudah mereka kasihi dan percaya, yang akan diserahkan ke tangan musuh-musuhnya sehingga tergantung di salib Golgota. Kisah ini kita boleh lihat dalam Matius 16 ayat 13 sampai 28, Markus 8 ayat 27 sampai 38, Lukas 9 ayat 18 sampai 27. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Yesus mengetahui kesedihan dan kebingungan murid-muridnya, dan ia berniat untuk memberi mereka bukti tambahan tentang kemesiasannya agar iman mereka dikuatkan dalam cobaan berat yang akan segera mereka alami. Lalu kitab Matius pasal 17 ayat 1 menuliskan di mana Yesus memanggil 3 orang muridnya dan membawa mereka mendaki gunung yang tinggi. Yesus dan muridnya lelah dari kerja keras dan perjalanan. Dia telah mengajar orang-orang dan menyembuhkan orang sakit sepanjang hari. Kini ia mencari ketinggian yang tinggi ini karena di sana ia dapat menemukan ketenangan dari keramaian yang terus-menerus mencarinya dan menggunakan waktu untuk merenung dan berdoa. Dia dan ketiga orang muridnya sangat lelah, ditambah lagi lelah mendaki gunung yang tinggi itu. Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Melihat kisah ini, tidakkah ketiga orang murid itu merasa heran, sehingga tidak berani menanya kepada Juru Selamat tujuan apa naik ke gunung itu dan untuk apa? Meskipun demikian, mereka merasa heran mengapa Tuhan menuntun mereka ke pendakian yang meletikan ini pada saat mereka sudah lelah, dan ketika Juru Selamat juga memerlukan istirahat. Oleh karena kelelahan mereka pun berhenti. Dan waktu itu Yesus melangkah agak jauh dari mereka dan mulailah ia mencurahkan permohonannya dengan tangisan yang keras disertai air mata. Ia berdoa memohon kekuatan menahan ujian demi kepentingan umat manusia. Ia sendiri harus mendapat hiburan dan kekuatan yang segar dari Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan demikian ia dapat merenungkan masa depan. Dan ia mencurahkan kerinduan hatinya bagi murid-muridnya, supaya pada saat kuasa kegelapan iman mereka tidak gagal. Juru Selamat telah melihat kemurungan murid-muridnya dan rindu meringankan kesedihan mereka dengan suatu jaminan bahwa iman mereka tidak sia-sia. Bukan itu saja, bahkan supaya ke-12 murid itu dapat menerima penyataan yang hendak diberikannya sehubungan dengan penderitaannya. Doanya didengar sementara ia tunduk dengan kerendahan hati di atas tanah yang berbatu. Ketiga murid itu menyatukan doa mereka dengan doa Yesus dalam permohonan yang tekun. Tetapi sesaat kemudian ketiga murid itu dikalahkan oleh kelelahan, maka mereka pun tertidur. Tiba-tiba langit pun terbuka, gerbang-gerbang kota Allah terbuka lebar, dan sinar yang suci turun ke atas gunung itu menyelubungi tubuh Juru Selamat. Keilahian dari dalam bercahaya melalui kemanusiaan dan bertemu dengan kemuliaan yang datang dari atas. Setelah bangkit dari sujud, Kristus berdiri dalam kebesaran seperti Allah. Kesengsaraan jiwa pun lenyap. Wajahnya kini bersinar seperti matahari dan jubahnya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka terbangunlah murid-murid itu dari tidur dan memandang kemuliaan yang tidak terperikan yang menerangi gunung itu. Dalam ketakutan dan keheranan, mereka memandang tubuh Tuhan mereka yang bersinar itu. Ketika mereka disanggupkan supaya tahan melihat terang yang ajaib itu, mereka melihat bahwa Yesus tidak sendirian. Lukas 9 ayat 32.
Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan Alkitab mencatat dua makhluk surga dalam percakapan yang mesra dengan Yesus itu adalah Musa dan Elia. Matius 17 ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa dan Elia telah bekerja bersama-sama dengan Kristus. Mereka turut mengambil bagian dalam keinginannya untuk keselamatan manusia. Saudara dan saudari, kita pasti tahu cerita kisah Musa dan juga Elia di kitab Perjanjian Lama. Masih ingatkah kita Musa pernah memohon bagi bangsa Israel? Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Manakala Elia pula pernah mengalami kesepian jiwa, karena selama 3,5 tahun kelaparan ia telah menanggung beban kebencian bangsa itu serta celakanya. Ia telah berdiri sendirian bagi Allah di atas gunung Karmel. Ia telah melarikan diri sendirian ke padang belantara dalam keadaan sedih dan putus asa. Kita boleh lihat itu di kitab 1 Raja-Raja 18 dan 1 Raja-Raja 19. Namun kedua hamba Tuhan ini akhir hidup yang berbeza waktu mereka di dunia. Musa mengalami kematian dan dibangkitkan Tuhan, dan Elia pula diangkat Tuhan. Sesuatu yang menarik di sini, perhatikan. Musa melalui kuasa kematian, tetapi ia tidak tinggal di dalam kubur. Kristus sendiri memanggil dia keluar kepada kehidupan. Meskipun setan penggoda itu telah menuntut tubuh Musa karena dosanya, tetapi Kristus Juru Selamat membangkitkan dia dari kubur. Kita boleh lihat itu di kitab Yudas pasal 1 ayat 9. Di atas gunung itu, di tempat Yesus dipermuliakan, Musa menyaksikan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Perhatikan saudara dan saudari, Musa mewakili mereka yang akan keluar dari kubur pada saat kebangkitan orang benar. Elia yang sudah diubahkan dan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian, mewakili mereka yang akan tetap hidup di bumi ini pada saat kedatangan Kristus kedua kalinya, dan yang akan diangkat dan diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 52 dan 53. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kita mungkin bertanya, apa maksud Tuhan datang ke gunung itu? Selain untuk merenung dan berdoa serta mendapat kekuatan, di atas gunung itu kerajaan kemuliaan yang akan datang digambarkan dalam bentuk kecil, di mana Kristus sebagai raja, Musa mewakili orang saleh yang dibangkitkan, dan Elia mewakili orang saleh yang diubahkan. Melalui gambaran ini sudah jelas memberi kita penjelasan mengenai keadaan orang yang mati dalam kubur dan orang yang masih hidup saat Yesus datang. Di channel ini sudah pernah membahas mengenai keadaan orang mati dan apa yang terjadi saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Linknya ada di description video ini. Ketiga orang murid itu masih belum mengerti akan penglihatan itu, tetapi mereka tetap bergembira karena guru yang sabar dan yang rendah hati itu telah dihormati oleh orang-orang yang pernah diangkat Tuhan ke surga, yakni Musa dan Elia. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Murid-murid yakin bahwa Musa dan Elia telah diutus untuk melindungi Tuhan mereka dan untuk mendirikan kekuasaannya sebagai raja. Petrus dan teman-temannya belum mengerti sungguh bahwa sebelum Yesus memperoleh mahkota, harus mati disalib terlebih dahulu. Bukan penobatan Kristus sebagai raja, melainkan kematian yang akan dilaksanakan terlebih dahulu di Yerusalem. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kejadian ini juga pernah Petrus tuliskan dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 17 dan 18. Petrus mengatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Matius 17 ayat 6-8. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Yesus dan ketiga murid itu pun turun dari gunung itu. Ia memerintahkan kepada ketiga muridnya itu supaya berdiam diri mengenai apa yang sudah mereka saksikan dengan berkata, Matius 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, ada yang mungkin bertanya, kenapa Allah mengutus Musa dan Elia dan bukan di antara para malaikat yang lain? Oleh karena ini berkenan penderitaan dan kematian Yesus, maka Tuhan mengutus Musa dan Elia bercakap-cakap kepada Yesus berkenan dengan penderitaan dan kematiannya, daripada memilih malaikat lain untuk bercakap-cakap kepada Kristus. Lagi pula, Tuhan memilih mereka yang pernah mengalami ujian-ujian hidup di bumi melakukan tugas itu. Ada juga yang mungkin akan bertanya, kenapa Petrus dan teman-temannya tahu bahwa itu Musa dan Elia? Alkitab tidak mencatat apa yang membuat Petrus dan teman-temannya yakin bahwa itu Musa dan Elia. Yang pasti, Tuhan bisa saja mengizinkan keyakinan itu ada dalam diri mereka. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Karena besar